Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu semua bersama saya adalah anak-anak Tuhan Yesus yang cinta Tuhan. Karena Tuhan Yesus cinta kita semua. Biar langkah demi langkah, tanggal sudah kita berubah, sudah jam berubah. Berarti makin mendekati pada saatnya nanti Tuhan Yesus cepat atau lambat pasti datang. Kita semua seperti 5 gadis yang bijaksana sedang mempersiapkan hidup ini untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita mempersiapkan hidup kita berkenan sama Tuhan. Hidup menjadi berkenan kepada Tuhan. Kita minta dibentuk sama Tuhan kalau kita akrab dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bentuk sama Tuhan sedangkan kita jauh dari Tuhan? Tidak. Tapi kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Roh Kudus kan tuntun kita. Kita minta Tuhan, berhembuslah Roh Kudus dalam hidupku. Biar hari ini kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita bisa hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Kalau Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita dipimpin Roh Kudus. Sebab dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, Roh Kudus akan mengajar kita, akan mengingatkan kita untuk selalu kita patuh kepada firman Tuhan. Saya Pastor Yakub kami nyanyikan pujian ini. Berhembuslah Roh Kudus dalam hidupku ini. Karena nanti kita baca firman Tuhan rutin. Tiap malam kita baca dengan firman Tuhan. Berurutan kita baca firman Tuhan. Pada malam hari kita mau baca Kisah Rasul pasal 26. Kemarin kita baca Kisah Rasul dari 26 1 sampai 23. Sekarang 24 sampai 32. Satu pasal selesai. Besok malam kita lanjutkan Kisah Rasul pasal 27. Malam hari kita mendengar, kita baca firman Tuhan tentang khotbah penjelasan Rasul Paulus di depan Raja Agripa. Sehingga Agripa berkata hampir menjadi dia percaya kepada Yesus. Berdampak Rasul Paulus karena ada Roh Kudus. Oleh itu biar kita minta Roh Kudus penuh hidupku, pimpin hidupku, berhembuslah Roh Kudus dalam setiap saat dalam hidupku Bapa. Berhembuslah Roh Kudus dalam hidupku. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah hidupku ini Bapa oleh kuasa Roh Kudus. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan selalu dalam hidupku ini. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di dalam hidupku. Penuhilah hidupku ya dengan kuasa Roh Kudus. Pulihkanlah gereja-Mu Bapa di akhir zaman ini. Penuhilah, haleluya, penuhilah hidupku ini dengan Roh Kudus. Amin, haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu curahkan dalam hidupku ini. Amin. Dalam kisah Rasul pasal yang pertama yang ke-8 demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan
menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin, haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan dalam hidupku ini. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang ajaib, nama yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku untuk malam ini. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu Bapa, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber kebenaran dan hidup yang kekal. Amin, haleluya. Ampunilah kami dosa kami Bapa, sucikanlah hidupku, pakailah hidupku ya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Sucikanlah hidupku Bapa, bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati sama Tuhan. Tidak pernah berhenti kita tiap malam mendengarkan firman Tuhan dan pujian dari saya sebagai hamba Tuhan. Tiap pagi kita memujiakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biar kita hari ini, biar kita lebih dekat dengan Tuhan. Tidak ada pribadi lain dalam kehidupan kita, Yesus. Kehidupan yang paling bahagia kalau kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kalau hidup bersama dengan Tuhan, segalanya diatur sama Tuhan. Karena dari sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kita akan dipakai Tuhan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi di Yerusalem berarti kita menjadi berkat di dalam, saudara. Hidup kita harus jadi berkat di dalam. Bagaimana kita menjadi berkat di Samaria,
ya, di Yudea, di seujung bumi. Kalau di dalam rumah tangga kita kacau, ya, Yerusalem berarti menjadi berkat dalam rumah. Di Yudea berarti Tuhan mau pakai kita menjadi berkat di gereja, ya, di dalam lingkungan kita, ya, di Samaria menjadi berkat buat di tetangga-tetangga, berkat dimanapun kita berada, menjadi sinar terang di seluruh dunia. Dimanapun kita berada, hidup kita menjadi garam terang, berdampak. Empat tempat ini di dalam satu, kedua di gereja juga kita menjadi berkat, di tiga di Samaria, lingkungan kita, dalam pergaulan, di tetangga, ya. Saya puji Tuhan, saya pernah menjadi ketua RT, saudara. Jadi warga semua kalau ada masalah rumah tangga, saya suka panggil Pak Pendeta. Jadi harus menjadi berkat di tetangga. Tetangga saya tahu semua bahwa saya pendeta, hamba Tuhan. Harus menjadi garam, menjadi terang bagi dunia. Keempat, dimanapun kita berada, punya dampak seperti Rasul Paulus, berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita menjadi terang, saudara, ya, menjadi pelita bagi dunia ini, supaya dunia melihat bahwa kehidupan kita ada Kristus dalam kehidupan kita. Oke, penting kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita diisi oleh iblis atau diisi dengan roh kedagingan kita. Karena kita mengenal ada tiga roh. Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Allah. Ya, Roh Tuhan, Roh Kudus. Ya, kedua, roh kita sendiri. Ketiga, roh iblis. Dan kalau roh kita tidak ada roh Tuhan, berarti bisa kita dipimpin roh kita, kedagingan kita, atau iblis masuk. Seperti Yudas Iskariot dimasukin roh setan, roh iblis. Orang kalau dimasuk roh setan iblis jadi jahat, sudah. Hidup tidak berkenan sama Tuhan. Tapi kalau kita ada roh Tuhan, berkuasa, kita dipakai Tuhan. Ada kuasa dan kita dipakai Tuhan menjadi saksi. Seperti Rasul Paulus, kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, terus kita lanjutkan firman Tuhan. Sudah sampai di Kisah Rasul pasal 26. Tinggal 2 pasal lagi, sudah 27, 24, 28 selesai sudah. Selanjutnya nanti kita baca dalam kitab Roma, surat Roma, juga ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Puji Tuhan. Mari saya mau baca, cukup pendek, 24 sampai 32. Tapi punya makna yang luar biasa. Mohon maaf. Mohon maaf ya Pak ya. Gatal saya di tenggorokan. Puji Tuhan. Saya mau baca ayat 24. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus, mohon maaf saudara, dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Jadi dengan kehadiran Rasul Paulus berdampak kepada Festus, juga berdampak kepada banyak orang, saudara. Jadi kehidupan kita harus menjadi berkat, saudara. Ya, hidup kita harus punya nilai tambah, berdampak, mohon maaf, bagi dunia ini. Tuhan ciptakan hidup kita supaya kita berdampak, punya pengaruh, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita, kata Rasul Paulus, kita menjadi surat yang terbuka. Dunia lihat perilaku kita. Dunia lihat apapun yang kita lakukan, itu dilihat dunia. Ya, hidup kita menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya, Rasul Paulus dipakai Tuhan ada 5. Tapi Paulus menjawab, aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Wah, dahsyat ini. Dengan pikiran sehat menyatakan kebenaran. Karena Roh Kudus menyertai Rasul Paulus. Dalam Matius 10 ayat 20, bukan dia lagi, tapi Roh Bapa di surga dipakai Rasul Paulus sehingga berdampak. Ayat 26, Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebetulnya aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Wah, Rasul Paulus berani bicara kepada Raja Agripa. Dikatakan, percayakah engkau Raja Agripa? Para nabi? Aku tahu engkau percaya kepada mereka. Wah, ini Rasul Paulus diurapi Tuhan. Ada roh keberanian. Betul, betul. Kalau nggak ada roh kudus nggak bisa, sudah. Ini depan raja loh, sudah. Ya, terus apa? Jawab raja. Mari kita baca. Ayat 28. Jawab Agripa. Hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Wah, dahsyat. Coba ini raja berkata nih. Hampir saja berarti 50%, saudara. Bahkan lebih nih saya yakin ini. Karena ada Roh Kudus.
Ya, jadi makanya penting kita saya menyampaikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya Roh Kudus pimpin hidup kita, supaya hidup kita berdampak, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Karena Tuhan juga mau, dalam 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak mau satu orang jiwa binasa, tapi Tuhan mau semua orang mengenal kebenaran dan diselamatkan. Coba ini berdampak kepada Festus, berdampak pada Raja Agripa, hampir meyakinkan menjadi orang Kristen. Jadi punya pengaruh nih. Jadi Roh Kudus yang bicara dengan statement-statement Rasul Paulus. Pasti Roh Kudus yang bicara. Ya. Terus ayat 29 kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama kelamaan bukan hanya engkau saja, tapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu. Wah, dahsyat. Cepat atau lambat, kata Rasul Paulus, semua orang termasuk Raja Agripa semua bisa percaya kepada Yesus. Wah, berani. Saya percaya ini ada kuasa Roh Kudus. Kita minta sama Tuhan. Tuhan mau pakai setiap hidup kita supaya banyak jiwa-jiwa kita dimenangkan untuk kerajaan surga. Ayat 30. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta bernikel dan semua orang yang duduk bersama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal hukuman mati atau hukuman penjara. Ayat 30 yang terakhir, kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kaisar. Amin. Demikian firman Tuhan yang begitu luar biasa, memberikan kekuatan buat kita. Kisah pasal 26. Rasul Paulus diurapi Tuhan di depan banyak orang Yahudi, di depan Festus, pejabat negeri, saudara, ya, seorang pejabat, bahkan di depan Raja Agripa, sehingga mereka berkata, ini tidak pantas hukuman mati atau hukuman penjara, tidak pantas, saudara, ya, karena dibebaskan. Dan Raja Agripa bilang sebenarnya sudah dapat dibebaskan, berarti kebenaran ada dalam Rasul Paulus, ada pembelaan Tuhan. Seperti Yesus sendiri tidak pantas dihukum, tapi Tuhan mau supaya semua orang bertobat melalui cinta kasih Tuhan. Demikian melalui firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua, supaya mendorong kita, memotivasi kita, ayo kita mau cinta Tuhan. Beritakan kebenaran. Raja Agripa hampir menjadi orang Kristen. Berarti berita kebenaran tentang Yesus berdampak. Berarti memang benar Yesus adalah Tuhan, Dia juru selamat. Kita berdoa supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau pakai Bapak Ibu, Tuhan mau pakai kita semua menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Dan Roh Kudus akan tuntun setiap kita. Karena janji Tuhan, Roh Kudus turun atas kita, kita punya kuasa sehingga kita berdampak menjadi berkat di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan dimanapun kita berada, di ujung bumi pun Tuhan mau pakai setiap kita untuk kemuliaan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan, mari Tuhan mau pakai hidup kita berdampak, punya pengaruh, supaya hidup kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Berhembuslah Roh Kudus di dalam hidupku. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuat kuasa-Mu. Urapilah kehidupanku, ya Tuhan Yesus. Pakailah hidupku ini, penuhilah, haleluya. Urapilah hidupku dengan kuasa Roh Kudus, haleluya. Urapilah hidupku selalu dengan minyak baru dari surga. Penuhilah kami dengan kuasa hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuat kuasa-Mu, haleluya, dicurahkan dalam hidupku ini. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, kita minta Roh Kudus tuntun hidupku, penuhi kehidupan kita, rumah tangga kita dipenuhi Roh Kudus, hidup kita dipenuhi Roh Kudus, sehingga hidup kita menjadi berkat berdampak untuk kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.